Sebelum Islam datang, yang paling mulia adalah Arab yang Quraisy. Di bawah Arab Quraisy adalah Arab yang non-Quraisy. Di bawah itu adalah orang yang berkulit putih yang bukan Arab dan Persia. Di bawah itu adalah yang berkulit hitam. Yang di bawah itu adalah orang yang hamba sahaya budak. Tapi begitu datang Islam, Arab Quraisy, Arab non-Quraisy, putih tapi bukan Arab, orang berkulit hitam, hamba sahaya. Kira-kira kalau saya hidup zaman Nabi, saya level yang mana kira-kira? Saya tahu apa yang ada dalam hati kalian. Cuman kalian nggak ngomong itu kan menjaga perasaan saya. Saya tahu, dari tatapan matanya saya tahu. Ini Ustadz ini levelnya. Tapi begitu Islam datang, anak-anakku kita baca ayatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu bukan yang putih. Kalau yang mulia di antara kamu yang putih, saya sudah beli skincare. Yang mulia di antara kamu bukan yang ganteng. Kalau yang paling mulia yang ganteng, saya mungkin sudah putus asa untuk masuk surga. Tapi yang mulia di antara kamu adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Al-Quran datang menghancurkan hierarki, menghancurkan kotak-kotak manusia. Apakah lewat lagi ambulan tadi? Kira-kira saya ceramah ini sampai lewat yang keberapa ya? Apakah Islam di zaman sekarang tahun 2025 ini, apakah manusia ini masih mengkotakkan manusia berdasarkan warna kulit? Masih ingat Nelson Mandela? Nelson, kalau saya nanya, kalau dalam pengajian saya ada nanya, adik-adik jangan stres. Kenapa? Karena saya kalau dalam ceramah nanya, itu saya jawab sendiri. Dari tadi. Awalnya saya tadi kan nanya kan, habis itu saya jawab sendiri kan. Saya bukan model ustadz yang suka mempermalukan jamaah di depan orang banyak. Ayo, apa jawabannya? Apa? Itu namanya menikmati penderitaan orang lain. Saya, coba perhatikan, kalau saya nanya dalam ceramah, itu saya jawab sendiri. Makanya nggak usah jawab, diam aja. Kenal dengan Nelson Mandela? Nelson Mandela, saya jawab sendiri. Adalah tokoh yang melawan politik apartheid di Afrika Selatan. Orang Inggris datang ke Afrika Selatan, Cape Town, lalu kemudian mereka mengobok-obok Afrika Selatan. Negeri itu punya orang kulit hitam, letaknya di Afrika, tapi yang berkuasa orang berkulit putih. Dilawan sama Nelson Mandela, masuk ke dalam penjara. Akhirnya Nelson Mandela keluar dan menjadi presiden perjuangan orang berkulit hitam. Artinya apa? Sampai di zaman kita sekarang pun masalah warna kulit masih menjadi standar untuk menetapkan status sosial. Adik-adik, saya tidak merasa sedang menceramahi para kiai, Pak Arif, Pak Sahrudin. Saya saat ini, saya menganggap mereka ini nggak ada di sini. Karena kalau saya menganggap mereka ada, berarti saya nggak hormat. Saya kan duduk di atas kursi depan mereka. Saya sekarang ini sedang merasa saya sedang duduk dengan adik-adik penghafal Quran. Misal, nanti kalian setelah ngapal Quran, masuk dapat beasiswa fakultas kedokteran dan jadi dokter spesialis di rumah sakit Sari Asi. Lalu memang Sari Asi ini harus disebut di beberapa menit. Sari Asi nggak ada membisikkan ke saya aja yang ngomong begitu. Saya ini ustadz yang nggak bisa dibisik-bisikin. Saya sampai ke sini ngomong, judul pun nggak ada dikasih ke saya. Pokoknya saya ngomong, itu terserah saya apa saya mau. Kebetulan saya dapat inspirasi dari Pak Wali Kota tadi, karena Pak Wali ngomong bagaimana Al-Quran merubah manusia, bagaimana manusia sebelum Al-Quran datang dan setelah Al-Quran datang. Lalu saya dengar, ya udahlah saya jelaskan itu aja.
Misalnya nanti kalian jadi dokter spesialis, amin. Sudah kerja di rumah sakit Sari Asih, amin. Sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, uangnya banyak. Enak loh jadi dokter itu. Kalau jadi tukang, mohon maaf tukang ya, tukang itu martilnya kan besi, kerjanya berkeringat, bam bam. Gaji UMR, upah minimum regional. Tapi kalau jadi dokter, martilnya kecil aja. Kecil. Datang pasien, pukul lutut kiri, tuk 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 10 juta. Dan lutut itu berapa? Lutut 2 kan? Pasti sebelah lagi kan? Tuk 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 berapa? 20. Siku? Tuk 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 30. Siku berapa? 2. Tuk 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 berapa? 40. Kening? Kayaknya ada gejala-gejala nih dok. Ah, coba kata dia. Tuk tuk tuk. Belum resep, belum obat. Gimana? Mau jadi dokter? Alah malu. Jaga malam. Mohon maaf ya security. Jaga malam itu senternya gede, baterainya 5. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Malingnya siang. Tapi dokter senternya kecil, baterainya segede ini. Masuk pasien, buka mulut, 10. Pasien banyak yang takut tutup, karena buka tutup beda. Buka 10, tutup 15. Buka tutup 25. Ya Allah, jadikan anak-anak penghafal Quran ini jadi dokter-dokter spesialis. Semangat semua orang ini. Maka ketika nanti kalian sudah jadi dokter spesialis, punya uang banyak, kebetulan calon istri kalian ada 2. Yang satu putih, yang satu black sweet, hitam manis. Sekarang saya tanya, kalian pilih yang putih apa yang hitam manis? Yang jawab malah ustadznya. Ada 10 calon sekretaris di perusahaan ngelamar. Waktu dicek berapa IPK-nya, indeks prestasi kumulatif 4,0 semua. IQ-nya berapa? Tinggi semua. Tapi ternyata dari yang 10 ini ada satu yang paling putih. Yang mana yang lulus? Tuh jawaban dari atas. Ternyata kita masih memilah-milih orang dari warna kulit. Ketika Al-Quran datang, maka kulit tidak lagi dilihat. Maka ketika Nabi sampai ke kota Makkah, membersihkan Makkah dari berhala-berhala. Setelah itu diperintahkan satu sahabat Nabi yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Apakah yang azan di atas Ka'bah berwarna putih? Hitam atau putih? Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Kampungnya namanya Nubia. Ini Mesir, ini Sudan, ini Sungai Nil. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung kecil namanya Nubia. Letaknya di Afrika Utara. Warna kulit mereka cuma 2, hitam dan hitam sekali. Bukan Arab, bukan Quraisy, berkulit hitam, hamba sahaya, miskin dan susah. Dialah yang naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan Madinah. Kalau azan Makkah,
Kalau azan Makkah Indonesia. Kalau India, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Jawa, nantilah gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang naik ke atas Ka'bah bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, tapi yang naik ke atas adalah Bilal bin Rabah. Mengapa Bilal yang naik? Nabi mau mengatakan Al-Quran mengajarkan kita tidak melihat warna kulit. Orang Eropa datang dari Inggris, beli tiket pesawat, nyewa hotel, berjemur di pantai Kuta, Bali supaya kulitnya hitam. Kita belum berjemur sudah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang masih belum kau syukuri, ibu-ibu? Bukan yang di sini ya, ini sini baik semua. Ini yang saya ceritakan ini tentang perempuan yang sibuk memikirkan warna kulit sampai beli skincare campur merkuri. Pakai hari pertama hitam, hari kedua putih, hari ketiga lebih hitam. 4 kali dipakai, muka putih, leher hitam. Pulang suaminya dari luar kota heran, ini kok ada zebra masuk rumah. Bagaimana sebelum Islam datang? Sebelum Islam datang mereka menganggap kehidupan hanya di dunia ini saja. Hidup hanya sekali, buat dosa sampai mati. Hidup hanya sekali, buat sesuka hati. Setelah Islam datang, walal akhiratu khairul wal akhiratu khairu wa tapi, ini tapi manusia terbagi dua. Ada yang mau meninggalkan dunia. Kamu rencana nanti habis ngapal Quran ini mau kemana, dek? Mau ngambil fakultas kedokteran? Mau jadi dokter spesialis tulang, SPOT? Mau jadi spesialis obgyn? Spesialis obgyn itu maksudnya kandungan, bukan spesialis jin. Enggak Pak Ustadz. Terus? Saya sudah menghilangkan keinginan saya untuk dunia. Terus kamu mau jadi apa? Saya mau nunggu malaikat maut aja Pak Ustadz. Saya mau mati aja. Apakah itu ajaran Islam? Adik-adik kita baca ayatnya sama-sama. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. La tansa nasibaka minad dunya. Kira-kira kalau kita punya uang banyak, bisa nggak kita buat amal soleh untuk masuk surga? Bisa. Pintu surga itu ada salah satu namanya babus sodakoh. Mudah-mudahan adik-adik saya semua ini nanti masuk surganya melalui pintu babus sodakoh. Karena orangnya gemar bersodakoh. Alhamdulillah Ustadz, saya setelah mendengar ceramah Ustadz, saya mau masuk surga dari babus sodakoh. Itu ada tanah kosong Pak Ustadz, itu saya infakkan, wakafkan untuk bangun pondok pesantren. Ambil Pak Ustadz. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana cerita? Kita hanya bisa mewakafkan tanah kita, bukan tanah bukan tanah orang. Saya Pak Ustadz nggak kaya Pak Ustadz, jadi saya nggak bisa mewakafkan tanah. Terus siapa? Ini saya wakafkan anak saya Pak Ustadz. Mana bisa anak diwakafkan? Nanti lama-lama bini kau wakafkan. Nah, jadi adik-adik nanti yang hafal Quran ini ada yang jadi tentara insya Allah, amin. Ada yang jadi polisi insya Allah, amin. Ada yang jadi hakim konstitusi insya Allah, amin. Ada yang jadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ada yang jadi wali kota Tangerang insya Allah. Setelah Pak Syahrudin. Kita mesti tenangkan Pak Syahrudin. Saudara yang dimuliakan Allah. Kira-kira kalau kalian nanti waktu kalian jadi panglima, waktu kalian jadi
Ustadz Somad, tolong iklankan ini di Instagram Ustadz yang followernya 9 juta itu, Pak Ustadz. Maksudnya yang belum follow, tolong dah follow. Ustadz Somad, tolong masukkan di IG ya. Ada apa ini Pak? Ini kita ada penerimaan tentara jalur tahfiz Pak Ustadz. Supaya informasinya anak-anak pondok. Saya mendengar itu, alhamdulillah. Saya sudah masuk ke kamar hotel, udah mau istirahat. Ada yang ngetuk pintu, tok tok tok. Padahal kalau saya sudah masuk, kok berani nih, siapa ini? Ini jangan salah kamar ini. Saya khawatir yang ngetuk perempuan. Pas saya intip, Brimob. Wah gawat ini, saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Saya adik kelas Ustadz di pondok dulu. Kok bisa kau jadi Brimob? Ada penerimaan polisi jalur santri Pak Ustadz. Saya kalau sudah naik pesawat mendengar lagu-lagu barat itu terus terang rusak hati saya. Lagunya No Woman No Cry. No Woman No Cry. Ibu kita laki-laki apa perempuan? Woman. Istri laki-laki apa perempuan? Sleeping together. Ha 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 ha. Itu kan lagu zina itu. Sleeping together. Turu podo sapa itu. Itu tidak benar semua. Saya merindukan ketika naik pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Kepada seluruh penumpang pesawat burung pipit, penerbangan kita menuju Medan Sumatera Utara dari Soekarno-Hatta 1 jam 30 menit. Kok cepat sekali Pak Ustadz? Karena pilotnya hafal Quran. Jadi kita pun naik pesawat tenang. Kalaupun mati, kita mati husnul khotimah. Dan pilot ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ar-Rahmah Sari Asih. Ada yang jadi dokter spesialis. Nanti ketika kalian mengadakan reuni nanti tahun 2, sekarang saya datang kemari 2025, reuninya 2035, 2045, 2055 insyaallah. Yang ceramah saya 2055, waktu itu umur saya sekarang 27. Ya masih muda masih. Saya dengan kalian, waktu itu kalian ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang panglima, ada yang bintang 3, ada yang bintang 4. Usahakan bintang kalian paling banyak bintang 5 penghargaan. Kalau sampai bintang 7 itu sakit kepala. Waktu acara reuni itu nanti kita kumpul semua. Sebagian bapak-bapak ini udah meninggal. Ibu-ibu masih ada Bu, masih ada. Insyaallah. Kita berpikir bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang dengan turunnya Al-Quran. Tadi saya mulai jam 5.30, sekarang sudah jam 6.30. 1 jam ngomong di depan orang puasa. Ceramah yang paling berat adalah ceramah di depan orang puasa. Di mana-mana kalau yang ceramah di depan orang puasa tuh nunduk nengok lantai. Tapi di Masjid Sari Asih ini saya malah curiga jangan-jangan nggak puasa. Puasa ini, puasa. Alhamdulillah. Ustadz Somad menjelaskan Al-Quran selama 60 menit 30 juz. Kalau ada orang yang bisa menjelaskan Al-Quran 30 juz selama 60 menit, itu bahasa Arabnya mustahil. Maka jangan cukupkan hanya ceramah ini.
Mau di radio, mau di TV, mau kiai, mau ustadz, mau tuan guru, mau habib, dengarkan saja. Kalau kajiannya tentang Al-Quran, tentang nuzul Quran, tentang tafsir Quran, mudah-mudahan hidup kita diberkahi dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua anak cucu kita menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Bersihkan kami dari segala silap salah dan dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala mumtahinan illa najjahta. Yang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, soleh dan solihah. Wala aziban wala raghiban illa anjabta. Berikan keturunan anak soleh solihah penghafal Quran. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia hajat akhirat berikanlah kemudahan dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan, berkat bulan suci Ramadan, berkat nuzul Quran kepada keluarga besar PT Sari Asih ini ya Allah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, waqtim bisolihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam lebih banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Alhamdulillah. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.